Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Nama saya Gerald Febradi Radivan dengan NPM 2415071009. Nama saya Caca Riyati Julien, NPM 24150701012. Nama saya Cinta Revalina Herman dengan NPM 2415071011. Nama saya Nela Intan Ramadhani dengan NPM 2415071013. Nama saya Dinda Kamila dengan NPM 241507107. Dan dengan teman kami, Zaki Irfando dengan NPM 2415071008. Ingin berbagi tentang salah satu topik penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu integrasi nasional dan identitas nasional. Di video ini kita akan membahas apa itu integrasi nasional, bagaimana kaitannya dengan identitas bangsa, tantangan yang kita hadapi sebagai mahasiswa di era globalisasi, dan peran yang bisa kita ambil untuk memperkuat persatuan di tengah keberagaman. Halo guys, di sini perkenalkan nama aku Cinta Revalina Herman dari kelas A dan teman aku Amanda Limasani dari kelas B. Di video kali ini itu aku bakal ngejelasin tentang integrasi nasional dan sekaligus aku mau nanyain pendapat Amanda nih tentang integrasi nasional. Pertama, aku bakal jelasin dulu nih. Integrasi nasional itu adalah proses menyatukan perbedaan dalam masyarakat Indonesia, seperti perbedaan suku, budaya, bahasa, dan agama, agar menjadi satu bangsa yang utuh dan harmonis. Indonesia memiliki keberagaman yang sangat luar biasa, tapi justru di situ letak kekuatannya. Di lingkungan kampus, kita bisa melihat integrasi ini lewat kegiatan seperti organisasi mahasiswa, diskusi lintas daerah, dan acara budaya yang melibatkan banyak suku dan latar belakang. Menurut Amanda, penting nggak sih integrasi nasional di lingkungan kampus? Menurut aku penting banget karena kampus itu tempat kita ketemu orang dari berbagai daerah. Kalau nggak ada rasa saling menghargai, pasti susah buat kita kerjasama antar teman yang berbeda daerah ya. Terus yang kedua itu integritas bikin kita saling belajar budaya satu sama lain. Jadi nggak ada lagi yang ngerasa paling benar atau paling hebat. Yang ketiga, juga integritas itu bikin kita bisa kerjasama, apalagi waktu ada acara kampus yang melibatkan banyak daerah. Kita bisa belajar budaya satu sama lain, terus misalnya kita berbeda agama, juga bisa mempelajari apa yang bisa kita pelajari dari agama yang berbeda. Itu aja sih pendapat aku. Wah, bagus banget jawaban dari Amanda. Jawaban dari Amanda itu sangat relevan untuk kehidupan kita yang sekarang. Makasih Amanda udah menjawab pertanyaan aku. Sama-sama Cinta. Hubungan integritas nasional dan identitas nasional. Apa kaitannya integrasi nasional dengan identitas nasional? Identitas nasional adalah jati diri kita sebagai bangsa. Kalau kita bisa saling menghargai dan hidup rukun di tengah perbedaan, maka rasa cinta tanah air dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia akan tumbuh. Di kampus, ketika kita ikut kegiatan bareng teman dari berbagai suku, budaya, dan agama, kita sedang membentuk identitas nasional kita secara tidak langsung. Kita belajar terbuka terhadap perbedaan, tidak egois terhadap budaya sendiri, dan mulai memahami bahwa kita ini satu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Zaki Irfando, saya di kelompok 2. Di sini saya akan mewawancarai teman saya. Saya Ega Noviana Afrida dari kelompok 3. Nah, di sini saya akan bertanya kepada kawan saya Ega mengenai hubungan integrasi nasional dan identitas nasional. Menurut Ega, apa sih kaitannya integritas nasional dengan identitas nasional? Menurut saya, identitas nasional adalah jati diri kita sebagai bangsa. Kalau kita bisa saling menghargai dan hidup rukun di tengah perbedaan, maka rasa cinta tanah air dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia akan tumbuh. Di kampus, ketika kita ikut kegiatan bareng teman dari berbagai suku, budaya, dan agama, kita sedang membentuk identitas nasional kita secara tidak langsung. Kita belajar terbuka terhadap perbedaan, tidak egois terhadap budaya sendiri, dan mulai memahami bahwa kita satu Indonesia. Cukup sih menurut saya. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Terima kasih buat teman saya Ega yang sudah menjelaskan tentang apa sih integritas nasional dengan identitas nasional. Semoga kalian mengerti. Terima kasih. Bye. Mahasiswa itu punya peran strategis dalam menjaga integrasi nasional dan memperkuat identitas bangsa. Kita bukan cuma calon pemimpin di masa depan, tapi juga penggerak hari ini.
Kita bisa mulai dari hal sederhana seperti menghargai teman beda latar belakang, ikut kegiatan budaya lintas daerah, atau bahkan sekedar berbagi konten positif tentang keberagaman di media sosial. Di banyak kampus juga, mahasiswa sering bikin acara seperti festival budaya, diskusi lintas daerah, dan kegiatan sosial bersama. Semua itu tentu memperkuat rasa persatuan. Halo, perkenalkan aku Caca Riyati Julian. Jadi di sini aku mau mewawancarai teman aku. Ayo. Nah, jadi karena di sini video ini membahas tentang integritas nasional, jadi aku mau nanya nih sama kamu Ayu. Apa kontribusi kamu dalam mempertahankan integritas nasional? Oke, berarti kontribusi apa ya? Kontribusi aku sendiri yang pernah aku lakuin itu, waktu itu aku pernah ikut sosialisasi seni ke beberapa sekolah dasar di daerah Bandar Lampung. Nah, itu mensosialisasikan budaya-budaya Indonesia. Kita memperkenalkan kepada adik-adik nih, Caca, kayak adik-adik ini kan belum tentu kan semua anak sekolah dasar itu tahu kan kayak tarian-tarian apa aja yang ada di daerah Lampung, di luar Lampung, di Pulau Jawa, Kalimantan dan sekitarnya. Terus juga aku bukan cuma tarian doang, tapi aku juga sosialisasi tentang musik, tentang bagaimana cara kita tampil di depan banyak orang tanpa malu-malu gitu kan. Soalnya kan anak SD masih cari banget jati diri mereka kan, masih labil banget lah. Ya walaupun juga masih labil ya. Terus itu aku itu pernah ikut sosialisasi ke beberapa sekolah SMA, berarti sekolah menengah atas ya. Itu tentang sama juga tentang seni karena memang basic aku di seni, jadi aku sosialisasi tentang seni guys. Jadi cara aku sendiri untuk integritas itu tau ya dengan cara seni tersebut. Jadi kayak aku sosialisasi tentang bahwasannya di daerah kita ini, terutama di Lampung ini banyak banget tarian-tarian, alat musik, terus kebudayaan yang memang banyak orang nggak ngerti. Bukan banyak ya, tapi terutama anak sekolah dasar yang tadi itu kan belum tentu mereka tuh ngerti banget Karena kan. masih awam kan. Iya, mereka tuh masih awam, belum kayak kita yang kayak udah belajar dari SD, SMP, SMA sampai kita di perguruan tinggi ini. Tapi kan kalau mereka tuh masih bener-bener masih ngeraba-raba, masih melihat kira-kira tuh ada apa aja sih di Lampung ini kan. Karena kan seperti yang kita tahu ya Caca ya. Jadi kayak budaya-budaya di Lampung itu banyak, kayak budaya A, B, dan C, terus tarian A, B, dan C. Terus juga ada beberapa memang adat istiadat di Lampung ini yang bener-bener masih kental banget. Betul banget. Iya kan? Jadi kayak kalau untuk aku sendiri yaitu sosialisasi tentang kesenian di beberapa sekolah, dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas gitu. Oke, jadi kesimpulannya Ayu ini untuk menjaga integritas nasional, kamu memperkenalkan budaya, terutama Iya, budaya di Lampung budaya. karena kita tinggal di Lampung. Jadi itu cara kamu. Ya, itu cara aku. Wah, bagus banget guys, sangat menginspiratif. Jadi terima kasih Ayu. Ya, sama-sama. Sekian wawancara. Salah satu tantangan terbesar saat ini adalah globalisasi. Informasi dan budaya dari luar negeri masuk dengan sangat cepat lewat internet, media sosial, film, musik, dan fashion. Kadang kita terlalu terbawa arus budaya luar sampai-sampai lupa sama budaya kita sendiri. Contohnya, kita lebih sering dengerin lagu-lagu luar, hafal gerakan dance dari luar negeri, dan juga TikTok dari luar negeri. Tapi nggak tahu lagu daerah atau tarian tradisional. Bukan berarti budaya luar itu salah kita, tetapi kita bisa tetap menikmatinya. Tapi jangan sampai menghapus jati diri kita sebagai orang Indonesia. Saya di sini ingin mewawancarai salah satu mahasiswa terkait tentang globalisasi terhadap identitas nasional. Kak, boleh perkenalkan namanya dulu? Oke, perkenalkan nama saya Dara Permatasari. Baik, di sini saya akan memberikan satu pertanyaan. Berikan satu contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan tantangan globalisasi terhadap identitas nasional. Menurut saya, banyak remaja lebih suka menonton film atau drama luar negeri dan mulai mengikuti gaya berpakaian seperti gaya berbicara hingga gaya hidup dari negara lain. Sementara mereka kurang mengenal budaya sendiri seperti tarian daerah atau cerita rakyat. Baik, terima kasih Kak. Oke teman-teman, jadi dari tadi teman-teman saya dan saya juga mewawancarai teman-teman saya tentang integritas nasional, hubungan nasional dan identitas nasional, terus tantangan globalisasi juga terhadap identitas nasional, sama peran-peran mahasiswa juga. Nah di sini kita bisa memberi kesimpulan bahwa
integrasi nasional itu adalah dasar dari terbentuknya identitas nasional. Keberagaman bukan ancaman, tetapi sebuah kekayaan. Kalau kita bisa bersatu dan dalam perbedaan, maka bangsa ini akan makin kuat. Globalisasi ini memang membawa pengaruh besar. Tapi kalau kita punya kesadaran sebagai bangsa, maka identitas kita tidak akan hilang. Mahasiswa punya peran besar dalam menjaga hal ini lewat toleransi, kolaborasi, dan aksi nyata. Kita bisa jadikan bagian dari Indonesia yang lebih baik. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Semoga kita semua bisa terus menjaga semangat kebinekaan dan bangga menjadi bagian dari Indonesia.